Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revika Purnama Lopia Ensa. Saya mahasiswi semester 5 Program Studi Pendidikan Sejarah di Universitas PGRI Palembang. Materi pada video kali ini membahas tentang nilai-nilai ketokohan Wahidin Sudirohusodo. Sub pokok bahasan kali ini membahas tentang yang pertama, biodata tentang Dr. Wahidin Sudirohusodo. Yang kedua, latar belakang motivasi perjuangan Dr. Wahidin memperjuangkan beasiswa bagi pelajar pribumi. Dan yang ketiga, nilai-nilai yang dapat kita petik dari perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dan yang keempat, kesimpulan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama, biodata Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah namanya, yang lahir di Melati, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 7 Januari 1852. Beliau wafat pada 26 Mei 1917 di usia 65 tahun. Riwayat pendidikan. Beliau menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya di Yogyakarta, yang kemudian dilanjutkan dengan bersekolah di Corps Leisure School atau ELS kelas 2 yang juga berlokasi di Yogyakarta. Setelah menyelesaikan studinya tersebut, beliau memutuskan untuk masuk di sekolah dokter Jawa, yakni School Tut Opleiding Pan Inlandse Artsen atau yang juga dikenal dengan sebutan Stopia di Jakarta. Diketahui beliau keturunan Bugis Makassar, dari seorang bangsawan Makassar, golongan prajurit yang dalam zaman Mataram Islam pasukannya mendarat di Jawa, yakni Daeng Kraeng Nobo. Beliau orang yang sangat senang bergaul dengan rakyat biasa. Dari pergaulannya ini, beliau akhirnya banyak mengerti penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah. Sebagai salah satu cara yang bisa dilakukan beliau untuk sedikit membantu meringankan penderitaan rakyat adalah memanfaatkan profesinya sebagai dokter selama mengobati rakyat. Beliau sama sekali tidak memungut bayaran. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang latar belakang motivasi perjuangan Dr. Wahidin memperjuangkan beasiswa bagi pelajar pribumi. Dr. Wahidin peduli pada orang-orang yang disebut bumi putra atau oleh orang-orang Belanda sering disebut sebagai inlander. Dr. Wahidin ingin para bumi putra terdidik dan bisa maju dengan jalur sekolah. Karena pada saat itu pendidikan hanya bisa dinikmati oleh anak-anak bangsawan yang mempunyai cita-cita agar anak mereka bisa menjadi pegawai negeri. Usaha Dr. Wahidin yang berkeinginan agar para bumi putra dapat bersekolah setidaknya sudah dilakukan Dr. Wahidin sejak 1906 dengan berkeliling Pulau Jawa menggalang dana pendidikan sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari beberapa bangsawan tradisional. Ide untuk memajukan pendidikan bumi putra ditempuh dengan pembiayaan pendidikan atau study fund. Ide ini juga ada di kepala Raden Ajeng Kartini dan diperjuangkan oleh Pangeran Notodirojo. Akhirnya, ketiga orang itu pada 1906 berhasil mengumpulkan 400-500 donatur. Cara yang ditempuh Wahidin adalah dengan menghadap para bupati yang pada kenyataannya susah diharapkan. Namun ia tak patah semangat. Ia terus mempropagandakan ide-idenya khususnya soal pendidikan bagi bumi putra. Di Jakarta, Wahidin mencoba mengunjungi para pelajar Stopia dan menjelaskan detail gagasannya. Ternyata gagasannya mendapat sambutan baik dari para pelajar Stopia. Kemudian, ide Wahidin mendapat momentum saat perjumpaannya dengan Dr. Sutomo, yang setelahnya sebagai pendiri organisasi Budi Utomo. Perlu diketahui, Dr. Wahidin juga punya peran menggerakkan perekonomian rakyat.
Ia sempat membangun pabrik sabun di tahun 1895 secara kecil-kecilan. Tapi usaha Wahidin di industri sabun ini tidak berhasil dan tidak dikembangkan sampai kematiannya 101 tahun atau tepatnya 26 Mei 1917 silam. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang nilai-nilai yang dapat kita petik dari seorang dokter Wahidin Sudirohusodo. Pertama, mempunyai jiwa nasionalisme. Kedua, mempunyai rasa semangat, penuh tanggung jawab, dan tidak mudah menyerah. Ketiga, menjadi pelopor pergerakan nasional. Keempat, peduli akan nasib orang-orang yang kurang mampu. Kelima, rendah hati dan pandai bergaul pada siapapun. Keenam, baik hati karena telah mengobati tanpa memungut bayaran. Kesimpulan, Dr. Wahidin Sudirohusodo, ia peduli pada orang-orang yang disebut Bumi Putra. Karena ia ingin para Bumi Putra dapat bersekolah menjadi orang yang terdidik, cerdas, dan maju. Dr. Wahidin telah inisiatif untuk membantu anak-anak pribumi guna memperoleh pendidikan yang lebih baik. Dengan usaha keras beliau menggalang dana pendidikan dengan cara berkeliling Jawa. Perannya sangat penting sekali akan pendidikan di Indonesia dan pergerakan kebangkitan di Indonesia. Karena itulah beliau punya jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Dari semangat beliaulah yang patut kita contoh untuk memperjuangkan agar pendidikan di Indonesia lebih baik lagi dan lagi. Baiklah, sekian dulu pembahasan materi tentang nilai-nilai ketokohan Dr. Wahidin Sudirohusodo dari saya. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.